Halo semuanya, selamat datang kembali di Film Posting. Di video kali ini kita akan jalan-jalan ke luar angkasa. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Cargo, yang dirilis pada tahun 2009. Film ini mengisahkan perjuangan manusia mencari planet baru untuk ditinggali, setelah bumi berubah menjadi planet mati dan tak lagi layak huni. Seperti apa perjalanan mereka? Dan rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan di balik misi ini? Jadi langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka pada tahun 2267. Tidak ada lagi manusia yang tinggal di bumi. Semua itu disebabkan oleh wabah penyakit dan perubahan iklim ekstrem. Keruntuhan ekologi membuat tanaman tidak dapat tumbuh, oksigen menipis, dan hujan asam terjadi sepanjang tahun. Sebuah perusahaan bernama Kuiper Enterprise kemudian membangun stasiun ruang angkasa raksasa di orbit bumi. Tempat tersebut menjadi hunian sementara bagi umat manusia. Namun seiring waktu, stasiun itu menjadi penuh sesak akibat meningkatnya populasi. Perlahan-lahan, orang-orang mulai jatuh sakit dan sekarat. Kuiper Enterprise akhirnya menemukan sebuah planet indah bernama Rhea. Siapapun sebenarnya diperbolehkan pergi ke sana, tetapi hanya mereka yang memenangkan visa gratis atau memiliki uang dalam jumlah besar yang diizinkan melakukan perjalanan ke sana. Seorang dokter muda bernama Laura Portman adalah salah satu orang yang ingin pergi ke Rhea. 7 tahun yang lalu, saudara perempuannya yang bernama Ariana memenangkan visa gratis ke sana. Laura pun ingin menyusul agar bisa berkumpul kembali dengan Ariana. Mereka masih saling berkirim pesan, namun karena jarak Rhea sangat jauh, pesan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai. Setidaknya, Laura baru menerima balasan setelah menunggu kurang lebih 3 tahun. Untuk mengumpulkan uang agar bisa menyusul Ariana ke Rhea, Laura melamar pekerjaan di Kuiper Enterprise sebagai dokter di sebuah kapal pengangkut barang. Ia kemudian ditempatkan pada kapal kargo tua bernama Cassandra dengan tujuan akhir stasiun 42. Kapten kapal Pierre memperkenalkan Laura kepada para awak. Miyuki, admin sistem, Anawak wakil kapten, Vespucci dan Perot kru dan teknisi. Stasiun 42 berjarak kurang lebih 4 tahun perjalanan. Selama perjalanan, mereka akan tidur dalam cryosleep, sementara kapal dijalankan dengan autopilot. Seorang skema Russell atau petugas keamanan bernama Decker juga bergabung dengan mereka. Baru-baru ini terjadi serangkaian aksi pengeboman di beberapa stasiun. Aksi teror tersebut dilakukan seorang buronan bernama Klaus yang menyampaikan pesan misterius bahwa manusia kini hidup di dalam sebuah mesin dan memproduksi mesin. Ia mengklaim bahwa musuh utama mereka adalah perusahaan-perusahaan pengiriman barang. Selama teknologi terus menguasai manusia, kedamaian tidak akan pernah tercipta. Karena ancaman inilah, Decker ditugaskan untuk mengawal perjalanan mereka. Sesaat setelah lepas landas, Kapten menyalakan sistem autopilot, lalu seluruh kru masuk ke dalam tangki kriogenik untuk tidur panjang. Setiap 8 bulan, satu orang dari mereka akan dibangunkan untuk berjaga serta menangani masalah teknis jika muncul selama perjalanan. 3 tahun 8 bulan sejak keberangkatan sekitar tahun 2270, giliran Laura untuk bangun dan berjaga. Pada saat itu, Laura juga menerima pesan balasan dari Ariana yang dikirim pada tahun 2267. Saat sedang makan, Laura tiba-tiba mendengar suara berisik dari dalam ruang kargo. Laura pun pergi ke ruang kargo untuk memeriksanya. Saat tiba di depan pintu, seseorang tiba-tiba mengagetkannya dari dalam. Karena ketakutan, Laura berlari menjauh dan berpapasan dengan Decker di lorong. Decker menjelaskan bahwa sistem keamanan akan otomatis membangunkannya jika ada pelanggaran protokol penerbangan. Laura memberitahu bahwa ada penumpang gelap di ruang kargo. Ia meminta agar kru lain dibangunkan. Decker menolak karena protokol fase tidur cryo harus dipatuhi. Namun Laura memaksa, setidaknya kapten harus dibangunkan untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kapal. Mereka bertiga kemudian memeriksa ruang kargo. Data komputer menunjukkan bahwa gerbang kontainer terbuka beberapa kali saat Laura berjaga. Kapten menduga sistem mengalami gangguan teknis. Untuk memastikannya, mereka berpencar memeriksa setiap ruang kontainer. Tanpa ada penyebab yang jelas, tiba-tiba kapten terjatuh dari atas dan meninggal seketika. Alarm pun berbunyi. Gerbang akan segera menutup. Decker dan Laura bergegas keluar menyelamatkan diri. Akibat insiden tersebut, seluruh kru dibangunkan lebih awal. Anawak memerintahkan Vespucci dan Perot untuk memperbaiki gerbang ruang kargo. Sementara itu, Laura diminta melakukan autopsi pada jenazah kapten guna memastikan penyebab kematiannya. Saat melakukan pemindaian, Laura menemukan beberapa tulang rusuk kapten patah. Selain itu, mata kirinya ternyata adalah artificial implant, yaitu mata buatan yang berfungsi sebagai alat perekaman.
Laura membukanya dan menghubungkannya ke komputer untuk melihat apa yang terjadi sebelum kematiannya. Dalam rekaman terlihat kapten membuka sebuah ruang penyimpanan dan fakta mengejutkan terungkap. Mereka selama ini mengira kapal tersebut hanya membawa material konstruksi, tetapi ternyata ada bahan kimia berbahaya di dalamnya. Rekaman terputus sebelum penyebab kematian kapten terlihat. Laura dan Decker lalu memeriksa ruangan tersebut secara langsung. Di sana mereka menemukan tangki cryo berisi seorang anak kecil dan manusia-manusia lain. Decker kemudian memanggil Vespucci dan Perot untuk membantu membawa anak itu. Namun mendadak kontainer-kontainer bergerak tidak beraturan memisahkan mereka satu sama lain. Setelah gerakan berhenti, mereka berhasil membawa tangki anak itu ke ruang medis. Anawak diberitahu bahwa muatan kargo mereka ternyata adalah manusia, dan jumlahnya mencapai ribuan. Anehnya, seseorang sengaja membuat kontainer bergerak agar mereka celaka. Anawak menjelaskan bahwa kontainer memang dapat berpindah otomatis untuk mencegah pembekuan total, tetapi sejak awal kru dilarang mendekati area kargo. Laura kemudian memeriksa anak kecil itu, namun kesulitan karena tangki tidak bisa ditembus alat pemindai. Tangki tersebut juga terkunci sistem elektronik dan membutuhkan waktu untuk dibuka. Setelah kondisi stabil, Laura bertanya kepada Decker tentang apa sebenarnya stasiun 42 itu. Decker menjawab bahwa stasiun tersebut adalah stasiun tanpa awak yang akan dijadikan pusat transportasi. Keduanya sempat saling memandang seakan ada ketertarikan di antara mereka. Sementara itu, di gerbang kargo, Vespucci dan Perot mendengar suara ketukan dari dalam. Perot curiga bahwa memang ada orang asing di kapal ini. Namun, Vespucci berasumsi itu hanya suara mesin kontainer. Setelah tangki berhasil dibuka, Laura memindai tubuh anak tersebut. Hasilnya, ia menemukan jaringan anorganik di dalam otaknya. Sepertinya benda itu sengaja ditanamkan ke dalam tubuh anak tersebut. Decker kemudian berkata bahwa ia pernah melihat alat itu sebelumnya. Itu adalah sejenis konektor VR. Konektor tersebut tampak telah menyatu sempurna dengan jaringan tubuhnya. Namun apa sebenarnya fungsinya? Mereka belum tahu. Decker meminta Laura merahasiakan temuan itu sementara waktu. Laura kemudian mengirim pesan kepada Ariana menceritakan kondisi yang sedang ia alami. Laura tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya berharap semuanya akan baik-baik saja dan ia bisa segera berkumpul kembali dengan saudarinya. Sekitar 20 menit setelah pesan itu terkirim, Laura mendapatkan balasan. Ariana menulis bahwa ia prihatin dengan situasi yang dialami Laura dan berharap semuanya berjalan lancar. Laura terkejut. Seharusnya pesan balasan baru tiba sekitar 3 tahun kemudian, bukan hanya dalam hitungan menit. Ia segera memberitahu Decker bahwa pesannya dibalas sangat cepat. Namun Decker tampak biasa saja, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ia ungkapkan. Di ruang kontrol, Miyuki melaporkan kepada Anawak bahwa data komputer menunjukkan Decker beberapa kali mengakses ruang kargo tanpa izin. Karena perilakunya mencurigakan, Anawak memerintahkan Vespucci dan Perot untuk memasukkannya ke dalam tangki kriogenik. Menurutnya, lebih baik Decker ditidurkan kembali daripada membuat kekacauan. Namun saat hendak dimasukkan, Decker melawan hingga dahinya terluka. Luka itu harus dikeringkan terlebih dahulu agar tidak mencemari cairan pendingin di dalam tangki. Di ruang medis, Decker akhirnya memberitahu Laura sebuah rahasia. Kapal Cassandra sebenarnya sedang menuju Rhea. Tujuan mereka sudah sangat dekat, dan itulah alasan pesan Laura dapat dibalas begitu cepat. Setelah Decker kembali dimasukkan ke tangki tidur, Laura menemui Miyuki dan bertanya kemana sebenarnya mereka sedang pergi. Miyuki mengaku tidak tahu apakah Cassandra menuju stasiun 42 atau tidak, karena koordinat tujuannya dikunci sistem. Satu-satunya orang yang memiliki akses adalah Anawak. Laura menjelaskan bahwa ia dan Ariana dapat saling mengirim pesan hanya dalam waktu 20 menit. Decker juga mengatakan bahwa mereka hampir mencapai Rhea, dan itu satu-satunya alasan logis mengapa pesan bisa sampai begitu cepat. Jika benar, berarti Anawak telah memalsukan tujuan kapal. Miyuki berjanji akan mencoba mencari tahu lokasi mereka yang sebenarnya, lalu meminta Laura dan kru lain beristirahat terlebih dahulu. Setelah istirahat, Laura pergi ke ruangan Miyuki. Namun betapa terkejutnya ia ketika menemukan Miyuki telah tewas dalam keadaan tergantung. Para kru menduga Decker sebagai pelakunya karena tangki kriogeniknya telah kosong. Seseorang pasti telah membangunkannya. Ini membuktikan bahwa memang ada penumpang gelap lain di kapal. Para kru pun berpencar untuk mencari Decker dan sosok misterius yang berada di kapal tersebut. Laura dan Vespucci mendengar suara dari dalam saluran udara. Mereka menduga bahwa tempat itulah persembunyian penumpang gelap tersebut. Vespucci dan Laura kemudian berpencar untuk memeriksanya. Di salah satu lorong, Laura menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi sisa-sisa sampah dan tumpukan barang milik seseorang.
Tiba-tiba seorang lelaki menyerang Laura dari belakang. Namun sebelum ia celaka, dari balik kegelapan muncul sosok misterius yang menembak lelaki itu, lalu menghilang begitu saja. Penumpang gelap tersebut ternyata adalah Klaus, buronan yang sebelumnya melakukan aksi peledakan di beberapa stasiun. Di dalam koper Klaus, Laura menemukan berbagai dokumentasi ketika Klaus masih berada di bumi. Ia juga menonton sebuah rekaman video yang menunjukkan Klaus dan Decker berada di sebuah rumah kaca, tempat yang digunakan untuk melindungi tanah serta tumbuhan dari hujan asam. Tidak hanya itu, mereka bahkan berhasil memurnikan air di sana. Rekaman itu membuktikan bahwa bumi perlahan mulai pulih dan kembali layak huni. Tiba-tiba, seseorang mencoba membuka pintu ruangan tersebut. Ternyata itu adalah Vespucci. Ia mengatakan bahwa Decker berhasil ditangkap. Sosok misterius yang menembak Klaus tadi memang Decker. Meskipun mereka saling mengenal, Decker terpaksa melakukannya karena Klaus telah menyerang Laura, serta sebelumnya diduga terlibat dalam kematian Kapten dan Miyuki. Fakta-fakta yang ditemukan Laura tentang kondisi bumi membuat mereka sadar bahwa selama ini Kuiper Enterprise dan pemerintahan telah berbohong. Jika bumi mulai pulih, mengapa mereka tidak dipulangkan? Mengapa mereka terus dikirim jauh ke luar angkasa? Anawa kemudian memerintahkan Vespucci untuk memasukkan Decker kembali ke dalam tangki tidur. Ia juga meminta Laura mengembalikan anak kecil itu ke ruang kargo. Setelah itu, Laura diperintahkan masuk lagi ke tangki kriogenik miliknya karena menurut Anawak semua masalah sudah teratasi dan ia akan mengambil alih tugas berjaga sebelum mereka kembali ke stasiun utama. Namun Laura curiga, perintah agar ia kembali masuk ke tangki kriogenik terasa janggal seolah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Anawak. Laura pun mengacungkan pistolnya, namun Anawak berhasil mengantisipasi gerakannya lebih cepat. Sebelum memasukkan Decker kembali ke dalam tangki tidurnya, Vespucci bertanya apa yang ia ketahui tentang Rhea. Apakah mereka benar-benar sedang menuju ke sana? Decker pun menceritakan apa yang ia ketahui. Anawa kemudian memberitahu Laura bahwa mereka memang sedang menuju stasiun 42, sebuah stasiun yang mengorbit pada planet bernama RH278. Ada kemungkinan RH278 adalah lokasi sebenarnya dari proyek kolonisasi Rhea. Namun kolonisasi itu ternyata sudah gagal sejak awal. Ada kesalahan besar yang membuat Rhea tidak dapat ditinggali. Untuk menutupi kegagalan itu, dibangunlah sebuah stasiun simulasi bernama Stasiun 42. Orang-orang di sana ditidurkan dalam tangki kriogenik, lalu alam bawah sadar mereka diaktifkan dan ditempatkan ke dalam dunia virtual yang sangat indah, seolah-olah mereka hidup di planet Rhea. Teknologi dunia virtual itu memungkinkan mereka tetap bisa saling berinteraksi melalui antena yang memancarkan gelombang transmisi. Artinya, semua pesan yang selama ini diterima dari penduduk Rhea sebenarnya berasal dari stasiun 42, termasuk pesan dari Ariana. Sedangkan kargo yang mereka bawa ternyata berisi orang-orang yang telah membayar mahal untuk pergi ke Rhea tanpa pernah tahu bahwa mereka sedang dibohongi. Anawak juga mengatakan bahwa simulasi itu hanya bersifat sementara, karena mereka tetap berusaha mencari planet baru yang benar-benar layak huni. Kuiper Enterprise menjamin para penumpang akan tetap hidup selama proses pencarian itu berlangsung. Tiba-tiba Vespucci dan si perokok muncul sambil menodongkan senjata ke arah Anawak. Mereka marah karena kebohongan yang selama ini ia sembunyikan. Keduanya lalu memasukkan Anawak ke dalam tangki kriogenik. Setelah mendengar kebenaran tentang Rhea, Vespucci dan si perokok memutuskan ingin tidur dan hidup di dunia simulasi saja. Menurut mereka, di dunia virtual setidaknya mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan lebih baik daripada hidup susah di dunia nyata yang penuh ketidakpastian. Kemudian di ruang medis, Laura mencoba menyadarkan anak kecil itu. Namun belum tentu ia bisa bertahan jika dikembalikan ke ruang kargo begitu saja. Laura, Vespucci, dan si perokok lalu berkumpul bersama Decker untuk membahas rencana mereka setelah tiba di stasiun 42. Rencana mereka yang pertama adalah Decker akan mencari lokasi tangki kriogenik milik Ariana. Lalu, Laura bertugas menemukan letak konektor simulasi untuk menghubungkannya dengan Ariana. Dari situ, Laura akan mengirim pesan ke stasiun utama yang berisi kebenaran tentang Rhea, bahwa semua ini hanyalah kebohongan besar. Setelah pesan terkirim, mereka akan menghancurkan antena pemancar. Sementara itu, seluruh kargo akan dipindahkan secara otomatis ke stasiun. Mereka harus bergerak cepat, karena setelah proses bongkar muatan selesai, Cassandra akan otomatis lepas landas meski tanpa antena. Stasiun 42 tetap akan berfungsi, dan orang-orang akan tetap hidup dalam simulasi. Hanya saja, mereka tidak bisa mengirim pesan lagi. Sebelum mereka berpisah, Decker memberitahu Laura satu hal penting. Di dalam stasiun itu ada jutaan manusia, termasuk Ariana. Namun jika ia berhasil menemukan tangkinya, Decker tidak bisa menjamin kondisinya.
Ariana sudah tidur terlalu lama dan hidup dalam simulasi. Membangunkannya secara tiba-tiba bisa saja membunuhnya. Setelah mereka tiba, Decker dan Laura bersiap untuk keluar menuju stasiun. Decker lalu memberikan alat simulator yang akan digunakan Laura. Tiba-tiba anak kecil yang sebelumnya tidak sadarkan diri mulai terbangun. Laura kemudian membawanya ke kamar dan memintanya menunggu di sana. Sementara itu, Vespucci dan si perokok pergi ke ruang kargo sesuai rencana. Mereka akan masuk ke dalam dunia simulasi. Namun, ruang kargo tidak bisa dibuka karena aksesnya telah diblokir oleh Anawak. Vespucci terpaksa kembali untuk mengambil kunci milik Anawak yang terselip di kantong bajunya. Ia tidak menyadari bahwa tindakannya itu menyebabkan kontaminasi pada sistem, membuat tangki kriogenik Anawak terbangun secara otomatis. Setelah mendapatkan kunci tersebut, Vespucci dan si perokok akhirnya berhasil masuk ke ruang kargo. Di luar stasiun, Decker memasang beberapa peledak pada antena pemancar. Setelah itu, ia mulai mencari lokasi tangki milik Ariana. Pada saat yang sama, Laura sedang mencari konektor simulasi, namun tiba-tiba pendorongnya mati. Ia segera menghubungi Decker dan meminta pertolongan. Decker meminta Laura bertahan karena ia baru saja menemukan tangki kriogenik milik Ariana. Seperti yang sudah ia duga, kondisi Ariana tidak memungkinkan untuk dibangunkan, resikonya terlalu besar. Decker kemudian menyusul Laura dan memberitahunya bahwa Ariana sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah mereka menemukan konektor simulasi, Laura meminta Decker untuk menghubungkannya dengan modul milik Ariana. Ia ingin bertemu Ariana dalam dunia simulasi, lalu mengirimkan pesan kebenaran dari sana. Setelah terhubung, Laura terkesima melihat pemandangan indah di hadapannya. Ia kemudian berjalan menuju sebuah rumah. Di atas meja, ia menemukan sebuah alat komunikasi yang ia duga milik Ariana. Ariana sangat bahagia melihat Laura bisa menyusulnya. Ia berkata bahwa ia sudah mempersiapkan segalanya untuk Laura, namun Laura justru menangis. Ariana tidak mengetahui bahwa dirinya hidup dalam dunia simulasi, bahkan tubuhnya kini sudah membeku, dan Laura tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi di dunia nyata. Laura kemudian berlari ke tengah hutan. Menggunakan alat komunikasi milik Ariana, Laura mengirimkan pesan ke stasiun utama. Dalam pesannya, Laura mengungkapkan semua kebohongan tentang Rhea. Rhea bukanlah tempat nyata, melainkan dunia simulasi, dunia virtual, atau bisa dibilang alam mimpi. Mereka sebenarnya tidak membutuhkan Rhea, karena bumi perlahan-lahan telah pulih. Laura menyaksikan sendiri bahwa tanah di bumi mulai subur kembali dan tanaman dapat tumbuh seperti sedia kala. Laura menjelaskan bahwa setelah pesan ini terkirim, antena komunikasi akan dihancurkan sehingga penduduk simulasi tidak bisa lagi mengirimkan pesan. Hal itu dilakukan demi kebaikan mereka dan semua orang yang ada di stasiun tersebut. Setelah selesai mengirim pesan, Laura kembali ke dunia nyata. Tidak lama kemudian, proses bongkar muat berakhir dan bom yang dipasang pada antena pun meledak, menghantam Laura dan Decker. Kapal Cassandra perlahan mulai meninggalkan stasiun dan pegangan mereka terlepas. Decker tidak bisa meraih Laura karena jetpack yang sebelumnya ia pakai telah diberikan kepada Laura saat ia berada di dunia simulasi. Decker meminta Laura segera kembali ke stasiun. Tak lama kemudian, tubuhnya terseret gravitasi planet dan Laura tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil masuk kembali ke stasiun, Laura dihadang oleh Anawak yang sudah terbangun dari kriogenik. Kedua wanita itu pun terlibat pertarungan. Karena masih lemas setelah bangun dari cryosleep, Anawak tidak mampu mengimbangi kekuatan Laura. Laura kemudian mengunci Anawak di dalam ruang airlock. Pintu pun terbuka dan Anawak tersedot keluar ke angkasa. Laura kembali ke kamar untuk menemui anak kecil itu. Cassandra kini melanjutkan perjalanan pulang menuju stasiun utama. Setahun kemudian, pesan Laura telah sampai. Seluruh masyarakat dunia kini mengetahui kebenaran yang ia sampaikan. Selain mengungkap kebohongan tentang Rhea dan kondisi bumi yang mulai pulih, Laura juga menunjukkan seorang anak kecil sebagai bukti bahwa tubuh manusia telah dimodifikasi agar dapat bertahan hidup dalam dunia virtual. Mungkin muncul pertanyaan, apa yang terjadi pada stasiun 42? Mengapa mereka meninggalkannya begitu saja, bahkan merusak antenanya padahal ada jutaan manusia di sana? Hal itu dilakukan karena para penghuni stasiun 42 telah tidur terlalu lama dalam mode simulasi. Kondisi fisik mereka tidak lagi memungkinkan untuk dibangunkan, membangunkan mereka sama saja membunuh mereka. Stasiun tersebut tetap akan berfungsi dalam waktu lama, dan para penghuninya dapat terus menjalani kehidupan indah di dunia virtual tanpa gangguan. Antena sengaja dirusak agar mereka yang hidup di dalam simulasi tidak menerima pesan dari dunia nyata, sehingga tidak terguncang oleh kenyataan bahwa selama ini mereka hanyalah tertidur dan hidup di alam mimpi. Sebuah keputusan pahit,
namun dilakukan demi menjaga kondisi dan perasaan mereka. Mungkin, seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi medis suatu hari bisa menyelamatkan mereka. Dan film pun selesai. Demikian alur cerita dari Kargo 2009. Sebuah perjalanan yang menunjukkan bagaimana harapan, ambisi, dan ketakutan dapat membentuk masa depan umat manusia. Film ini juga mengingatkan kita bahwa tidak semua janji tentang kehidupan baru selalu seindah yang dibayangkan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kalian menikmati pembahasan ini, silahkan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten alur cerita menarik lainnya. Segitu saja pembahasan film kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.